Ribuan dosis vaksin terbuang sia-sia di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Diduga kurangnya minat penerima vaksin di masyarakat menjadikan banyak dosis vaksin tersisa yang akhirnya tidak bisa digunakan dan harus dibuang. Di saat beberapa kota besar membutuhkan dosis vaksin kedua atau vaksin booster, di Aceh Tenggara, Aceh terpaksa membuang 1.812 dosis vaksin Sinovac. Diduga hoaks tentang vaksin dan kurangnya literasi warga akan efektivitas vaksin menyebabkan warga kurang berminat melengkapi dosis vaksin mereka. Selain itu, sedikitnya warga yang vaksin berdampak pada ketidaksesuaian jumlah dosis tiap vial vaksin. Terpakai adalah 1.812. Nah, dosis tidak terpakai ini berasal dari pada saat pelaksanaan vaksinasi, kalau memang tadi 10 orang untuk satu vial. Nah, itu kalau vial yang sudah terbuka dan sudah diambil vaksinnya dari vial, itu hanya bisa bertahan 6 jam. Tidak bisa lagi dipakai untuk besok, tidak bisa lagi untuk pakai untuk lusa. Jadi, kalau lah pada saat proses harian itu kita sudah jadwalkan misalnya untuk 16 orang atau 20 orang misalnya, tapi yang datang adalah 16 orang, satu vial itu nggak cukup. Jadi kita harus membuka vial kedua dengan konsekuensi 16 orang tersisalah 4 dosis. Nah, dosis ini 4 dosis harus dibuang. Karena dia di depan. Kenapa harus dibuang? Karena tidak ada lagi orang yang akan melaksanakan vaksinasi. Tercatat untuk Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah dosis vaksin yang tidak terpakai berjumlah hanya 3,7%. Angka ini lebih rendah dari angka wasted rate yang ditetapkan pemerintah secara nasional, yakni 15%. Dari Provinsi Aceh, hanya Kota Banda Aceh yang capaian vaksinasinya sebesar 60%. Pemprov Aceh mentargetkan 4 juta jiwa mendapatkan vaksinasi, tetapi baru terrealisasi 20,7% atau sekitar 800.000 warga Aceh. Seorang anak balita berusia 3 tahun di Tegal, Jawa Tengah yang berasal dari keluarga miskin kerap memakan tanah dan pasir setiap hari. Bila dilarang ibunya, ia justru malah menangis. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di AI Newsroom. Pemirsa, jangan lupa saksikan AI News Prime bersama Latif Siregar pukul 8 malam nanti. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa. Anak-anak kerap memiliki keinginan tinggi dalam mencoba hal-hal baru di sekitarnya. Salah satunya bermain pasir. Meski bermain pasir ditengarai mampu menstimulasi indera sensor anak-anak, namun ada resiko yang mengintai. Di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada seorang balita berusia 3 tahun. Putra pasangan Carmo dan Umroton ini kerap berperilaku aneh. Saat tengah asyik bermain di tanah lapang dekat rumahnya, anak ini gemar memakan tanah dan pasir. Balita ini bahkan kerap memakan tembok yang lapuk. Sang ibu mengetahui perilaku tak wajar anaknya ini sejak ia berumur 1,5 tahun. Saat itu ia memergoki sang anak memasukkan tanah ke dalam mulutnya seperti layaknya makanan. Namun ketika dilarang, ia malah menangis kencang. Pasca peristiwa itu, sang anak pun mengalami sakit perut ringan. Orang tua sebenarnya ingin memeriksakan anaknya ke dokter karena kebiasaan buruk tersebut masih terjadi hingga kini. Namun apa daya, karena keterbatasan ekonomi mereka pun mengurungkan niatnya. Ya dilarang terus lah. Seharian dilarang terus, tapi anaknya nangis kalau dilarang gitu. Sudah diperiksakan ke dokter? Belum, belum pernah. Kenapa, Bu? Ya nggak punya uang. Umrotun dan suaminya Carmo hidup di rumah peninggalan orang tua yang kondisinya tak layak huni. Sementara suaminya hanya menjadi tukang servis elektronik panggilan yang penghasilannya tidak tetap. Sementara bantuan sosial dari pemerintah setempat tak pernah sampai ke tangannya lantaran status pernikahannya hanya nikah siri.